Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syafa'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekhana Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bid-dharain amin ya rabbal alamin. Kita teruskan kajian kitab Sirul Asrar. Seharusnya malam kok kita selesai bab terakhir. Tapi masih ada bab yang kita tinggalkan kemarin. Itu yaitu pasal yang ke-19. Tidak ada salahnya 19 ya yang belum ada. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-faslu tasi' asyara fi bayanil wujudi. Ada yang baca wujudi, ada yang baca wajdi. Wasofa. Pasal yang ke-19 itu menerangkan pasal yang ke-19 itu di dalam menerangkan getaran hati. Wasofa dan bersihnya hati. Jadi yang kemarin yang tadi malam saya sampaikan, wujudi atau wajdi itu di bawah di atas daripada khotir ya. Jadi khotir, setelah khotir di bawahnya itu namanya wajdu atau wajdi atau wujudi. Khotir itu ya lintasan hati. Makanya dikatakan oleh Imam Ghazali, khotir itu terbagi menjadi 4. Jadi lintasan hati atau berbicaranya hati itu terbagi menjadi 4 kata Imam Ghazali. Pertama, khotir rabbani, khotir malaki, khotir nafsu, serta syaitan. Itu jadi bisikan hati itu terbagi menjadi 4. Ada kalanya bisikan betul-betul dari Allah atau ruh. Sudah itu ada dari malaikat, ada dari nafsu, dan ada dari syaitan. Tapi kalau wujudi atau wajdi di dalam kitab Sirul Asrar itu terbagi menjadi 2. Lagi kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, telah berfirman Allah Ta'ala, taksya'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Taksya'iru gemetar minhu darinya juludul ladzina, kulitnya orang-orang yakhshawna rabbahum. Mereka yakhshawna, mereka takut rabbahum, Tuhan-Tuhan mereka. Summa talinu juluduhum, lalu tenang kulit-kulit mereka, wa qulubuhum, dan hati-hati mereka, ila dzikrillahi, ketika zikir kepada Allah. Wa qala Allah Ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, apa man syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim min rabbih fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Wa qala Allah Ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, apa man syarahallahu, apakah orang yang dibukakan Allah sadrahu, hatinya, lil islami, kepada Islam, bahwa maka adalah ia ala nurim min rabbih, atas cahaya dari Tuhannya. Fawailun, kecelakaan, lil qasiyati qulubuhum, bagi keras hati mereka, min dzikrillahi, dari zikir kepada Allah. Jadi kalau kita merujuk daripada ayat pertama surah Az-Zumar, yang kedua ayat juga Az-Zumar, pertama ayat Az-Zumar, surah Az-Zumar itu ayat 23, yang kedua itu surah Az-Zumar ayat 22 dan 23 itu hati. Maka di situ pembahasannya sofa, pembersihan hati
dengan kita bersih hati, dengan adanya getaran hati, itu akan menimbulkan apa? Menimbulkan rasa takut kepada Allah. Makanya wajilat qulubuhum. Nah, gemetar hatinya itu di situ. Ketika apa? Ketika dia ingat kepada Allah. Nah, ini salah satu tujuan kita mengkaji kitab Sirrul Asrar itu adalah semakin lembutnya hati. Tujuan daripada kita mengkaji ilmu Sirrul Asrar, ilmu tasawuf itu adalah semakin lembutnya hati kita. Kalau tidak kita kaji ilmu-ilmu yang disampaikan guru-guru kita itu tidak akan sampai ke lembutnya hati. Nah, ini salah satu ciri-ciri orang yang lembut hati, maksudnya. Getaran hati atau bersih hati. Salah satu ingin membersihkan hati, sofa. Makanya di dalam kitab Risalatul Ma'awan itu disebutkan salah satu jalan untuk semakin jernihnya hati, semakin lembutnya hati kita itu biasa bangun malam, qiyamul lail, tapi tidak sekedar bangun tok, tapi betul-betul kita hidupkan malam itu dengan ibadah. Ini salah satu. Terus waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jazbatun min jazabatil haq tuwazi amlas saqalain. Jazbatun, satu tarikan rohani, min jazabatil haqqi, dari tarikan rohaninya Allah, tuwazi amlas saqalaini, sebanding dengan amalannya jin dan manusia. Wa qala Ali karamallahu wajhah, dan telah berkata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, malla wujudalahu la dinalahu. Malla wujudalahu, siapa orang yang tiada getaran hati, siapa orang yang tiada getaran hati, lahu baginya la dinalahu, tiada sempurna agama lahu baginya. Ini salah satu tarikan rohani. Maksudnya apa? Maksudnya itu ada tarikan sehingga hati kita itu gemetar dan kita merasa takut kepada Allah dan sadar adanya itu dari kudrat dan iradahnya Allah. Nah, orang yang merasa macam itu, ini salah satu yang musyahadah loh. Musyahadah. Orang-orang yang musyahadah itu tadi. Jadi satu tarikan napasnya itu sudah sebanding dengan amalan jin dan manusia. Ini salah satu orang-orang yang sudah sampai ke maqam wajdi atau musyahadah. Makanya di situ ada al-ihsan yang kemarin kita bahas. Anta budallah ka'annahu katarahu, kan? Itu musyahadah. Jadi perlakuannya itu perlakuan muraqabah, ya. Perlakuannya itu atas perlakuan muraqabah, tetapi bahasanya itu pemahamannya perlakuannya perlakuan muraqabah. Jadi orang-orang melakukan amalan itu adalah perlakuan muraqabah. Nah, pemahaman tentang muraqabah tadi itulah yang musyahadah. Jadi tidak ada pengakuan loh. Pengakuannya itu hanya pengakuan atas kudrat dan iradahnya Allah Ta'ala, itulah musyahadah. Itu. Nah, orang-orang yang sudah sampai ke macam itu yang dikatakan jazbatun min jazbatil haq. Itu sebanding gitu. Apalagi satu tarikan nafas lah di situ, satu tarikan rohani. Nah, itu sama dengan tadi orang-orang yang sudah perlakuan muraqabah, karena dia tuh melakukan perbuatan amal sholih karena adanya perlakuan muraqabah. Nah, perlakuan muraqabah itu dia yakini bahwa itu adalah kudrat dan iradahnya Allah Ta'ala, ilmunya Allah Ta'ala, itulah yang dikatakan musyahadah. Hanya orang-orang seperti itu sebanding amalnya satu tarikan napas tok. Satu tarikan napas tok itu sudah sebanding amalan jin dan manusia. Tuh. Jadi ini ulama, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ini tuh. Jadi jangan kita bayangkan wali itu yang bisa terbang, wali itu yang bisa berjalan di atas air, wali itu yang penuh dengan karomah. Nah, kalau kita kembali ke Al-Quran, wali itu apa? Orang-orang yang betul-betul mengamalkan ilmunya. Wali.
Jadi yang bisa mendapatkan makom musyahadah itu apa dari kalangan manusia atau dari jenis itu? Bisa juga. Jadi orang-orang yang sampai ke musyahadah besok kita akan sampai, kalau kita betul-betul kita kaji kitab apa Kasful Hijab Ar-Ron, Kasful Hijab Ar-Ron itu lagi akan kita temukan bahwa orang-orang yang musyahadah itu tidak hanya dari kalangan manusia, tapi dari kalangan jin pun ada yang sampai ke makom musyahadah sama baik. Maka dikatakan oleh Rasulullah, tuwazi amal sakolain, amalnya jin dan manusia. Berarti apa? Berarti ketika kita merujuk kepada situ, jin pun, ya, kaum jin pun akan sampai ke makom musyahadah. Tidak hanya seseorang, tidak hanya manusia. Itu di situ. Bahkan di situ dikatakan oleh Sayyidina Ali, orang yang tidak sampai merasa bergetar hatinya, ini ladina lahu, tidak sempurna agamanya. Jadi kita itu sedikit banyak kita harus belajar tentang ilmu batin, ilmu hati. Jangan sekedar ilmu zahir. Karena kita itu tidak lepas dari dua unsur ini yang sering saya sampaikan. Manusia itu tidak lepas dari dua unsur, adanya zahir, adanya batin. Adanya amal zahir, tentunya ada amal batin. Terus bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Junaid al-Baghdad, berkata Syekh Junaid al-Baghdadi, al-wajdu fi musadafatil batin minallahi, getaran hati di dalam batin yang kebetulan dari Allah, waradun yurisu sururan wa hazanan, waradun yurisu, maka datang mewarisi sururan senang, wa hazanan dan sedih. Nah ini, jadi ini salah satu sifat kebesaran Allah, sifat kemahamampuan Allah. Kita itu kadang-kadang ini sesuai dengan kaidah Syekh Junaid al-Baghdad, kita itu kadang-kadang dihadirkan dengan kesenangan, dihadirkan dengan sedih. Lagi senang-senang ternyata dihadirkan sedih. Sesedih apapun manusia itu bisa tenang, bisa ketawa gitu kan. Ketika dia itu bisa ketawa, kadang-kadang dihadirkan Allah Ta'ala sifat sedih. Ini juga, itu pun dari Allah. Jadi salah satu, kalau kita kembali ke dasar al-Junaid al-Baghdad, itu orang-orang yang wujudinya, yang getaran hatinya mantap, ini semakin lembutnya hati, semakin lembut hatinya itu semakin lembut, bukan semakin keras. Makanya di ayat tadi, fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Itu qulubuhum, hati. Kenapa? Hatinya itu tidak pernah mengingat Allah. Kalau hatinya tidak adanya mengingat Allah, itu yang dikatakan hati yang keras. Fawailun, kecelakaan. Nah itu. Alhamdulillah kita itu masih dihadirkan oleh Allah selalu mengkaji tentang pembersihan hati. Alhamdulillah. Tapi perlu diingat juga apalagi, ini akan dibahas oleh Syekh, getaran hati itu ada kalanya dari nafsu, ada kalanya dari ruhani. Bisa dikatakan fal wajdu ala nau'aini, maka getaran hati itu atas dua bagian. Wajdul jismaniyati nafsaniyah, getaran hati jasmani bangsa nafsu, wajdur rohaniyati rahmaniyah, dan getaran hati rohaniyah sifat rahmaniyah. Dua bagian. Ada yang dikatakan secara jasad atau nafsu, ada yang betul-betul dari roh, dari Allah Ta'ala atau rahmaniyah. Fal wajidun nafsaniyah, maka getaran hati nafsaniyah atau nafsu, ayatawajaduhu biquwatil jismi bi ghairi quwatil jazbati. Ayatawajaduhu, yang muncul, ya. Jadi yang dikatakan getaran, tapi getaran dari nafsu itu yang muncul biquwatil jismi, dengan kekuatan jisim,
dengan kekuatan jasad, bi ghairi quwwati jazbati, dengan tanpa kekuatan tarikan rohani tadi, al ghalabati rohaniyati, yang mengalahkan rohaniyah. Jadi pertama, ciri-ciri getaran yang timbul dari nafsu itu karena kuatnya jisim, karena terdorong dengan perlakuan zahir itu nafsu. Saking kuatnya perbuatan zahir, itu akan muncullah yang namanya nafsu. Di situ dicontohkan mislur riya wa sum'ati wa syahrati. Mislur riyai seumpama riya, wa sum'ati dan sum'ah, wa syahrati dan ketenaran. Wa hadzal qismu kulluhu batilun, dan bagian ini semuanya batil. Li'anna ikhtiyarahu, karena sesungguhnya pilihannya ghairu makhlubin, tidak dikalahkan, wa maslubin dan pamer, wala yajuzu dan tiada, wala yajuzul muwafaqatu dan tiada boleh mengikuti, bimisli hadzal wajdi, dengan perumpamaan atau dengan contoh getaran ini. Nah itu maksudnya apa? Ini salah satu sifat nafsu, karena terdorong dengan perbuatan zahir, ya, karena adanya perbuatan zahir. Satu contoh, kita selama itu membaiki tentang zahir. Kalau kita zahir yang kita baiki, terus kita tunjukkan yang zahir toh, ini akan memunculkan sesuatu sifat riya. Ini tarikan nafsu namanya. Tarikan nafsu. Tidak dibarengi ayo ketika tarikan zahir itu yang kuat, akhirnya apa? Akhirnya akan mengalahkan daripada sifat ruh, sifat ruhani. Itulah dikatakan nafsu. Karena kuatnya sifat zahir, karena kuatnya sifat jasad, perlakuan zahirnya itu akan mengalahkan daripada ruhani, otomatis akan menimbulkan sifat riya, akan menimbulkan sifat sum'ah, akan adanya sifat minta ketenaran. Nah, semuanya itu batil. Itu namanya ruhani kalah dengan nafsu. Makanya tadi yang di awal saya katakan khotir itu menjadi 4 tadi. Ada khotir dari seton, ada khotir dari nafsu. Nah ini salah satu getaran atau tarikan yang dari nafsu itu. Karena kuatnya jisim. Satu contoh lagi. Karena kuatnya nafsu, karena kita ingin menunjukkan bahwa kita itu mungkin kepingin diakui kita seorang yang berilmu umpamanya, itu akhirnya kita akan timbul sifat riya, supaya kita itu dipahami orang yang berilmu umpamanya. Karena tarikan itu namanya nafsu. Saking kuatnya jisim, saking kuatnya jasad. Itu batil kata Syekh. Wa hadzal qismu kulluhu batilun. Nah, seperti itu jangan kamu ikuti. Wala yajuzul muwafaqatu bimisli hadzal wajdi. Itu yang pertama tadi, tarikan yang dari nafsu. Wa amal wajdur rohaniyah, dan adapun tarikan rohaniyah bi quwatil jazbati, dengan kuatnya tarikan, bimisli qiraatil qur'ani, dengan membaca Quran, bi sauti hasanin, bimisli qiraatil qur'ani, dengan perumpamaan membaca Al-Qur'an, bisauti hasanin, dengan suara yang baik, au syi'rin atau syair, mauzunin yang mempesona, au zikrin mu'asirin atau zikir yang membekas. Fala yabqa li jismi, maka tiada tetap lil jismi, kepada jisim, bagi jisim, kuwatun wa ikhtiyarun, kekuatan dan pilihan. Wa hadzal wajdu, dan getaran ini, wa hadzal wajdu ruhani wa rahmani, dan ini getaran ruhani, rahmani dan rahmani. Wa yastahibbu muwafaqatuhu, maka disunahkan, maka disenangi mengikutinya. Yang kedua tadi, pertama nafsu, yang kedua adalah ruhani. Ciri-ciri dari ruhani apa? Adanya lembut hati loh. Satu contoh, ketika kita mendengar adanya seseorang membaca Al-Quran dengan baik suaranya,
tersentuh hati kita, tersentuh, kadang-kadang menimbulkan merinding, pokoknya ada. Ini salah satu apa sifat ruhani, lembut. Macam itulah. Ya kalau sudah sampai kamu akan merasakan hal-hal semacam itu. Pokoknya ngaji. Tanya, yang tarikan nafsu tadi. Di situ ada contohkan ketika seorang tuh nak mengerjakan sesuatu merasa baik dan nak dipandang baik, itu sama ya? Itu kembali ke nafsu. Kembali ke nafsu. Jadi berbuat sesuatu yang ingin dikatakan oleh orang supaya kita itu baik. Nah, ini salah satu perbuatan yang buatan nafsu, tarikan nafsu. Kenapa? Karena itu kembali tetap ke zahir, menampakkan zahir kan macam itu. Penampakan zahir, tetap nafsu. Pokoknya lagi yang penting ngaji lah. Kalau sampai macam koyos bisa merasakan. Teruslah. Wa ilaihi, dan kebanyak isyaratun isyarah fi qouli ta'ala, di dalam firman Allah Ta'ala. Wa basyir ibadil ladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanahu. Wa basyir ibadi, beri kabar gembira hambaku, alladzina yastami'una al-qaula, orang-orang yastami'una al-qaula, yang mereka mendengarkan qaul, wa yattabi'una ahsanahu, maka mereka mengikuti ahsanahu, kebaikannya. Salah satu. Fabasyir ibadil ladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanah. Ya, salah satu contoh lagi apa? Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu masuk Islam apa karenanya? Salah satu Sayyidina Umar itu ketika masuk Islam karena mendengar suara bacaan Al-Quran. Ini salah satu tarikan ruhani. Sehingga apa? Tabasyir ibadil ladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanah. Maka dia ikuti kebaikannya itu. Tuh. Nah, tanya lah. Nah, jadi ada dan itu saya bilang itu hidayah lah. Salah satu. Nah, hidayah itu datangnya dari ayat Al-Quran tersebut, apa yang material? Ya Al-Quran tadi lah. Bisautin. Makanya dikatakan qiraatul Quran, bacaan Al-Quran. Nah, bacaan Al-Quran. Berarti yang baca itu cuma apa ya? Iya, bahasa itu sebagai wasilah ya. Nah, wasilah yang membaca, karena dia itu mendengarkan Al-Quran yang dibaca, nah itulah menjadikan. Jadi hidayah itu lewat Al-Quran atau bacaan Al-Quran. Jadi kita itu macam itu. Semakin kita itu mendengarkan kalam-kalam Allah, semakin lembut hati kita. Kalau kita itu membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, tetapi tidak menjadikan hati kita itu semakin lembut, semakin menerima dengan keadaan, kita pertanyakan hati kita, sudahkah lembut hati kita? Sedangkan Sayyidina Umar, itu maksudnya, itu meleleh hatinya ketika dia itu mendengarkan Al-Quran. Nah, kita tuh kan macam itu harusnya. Ketika kita itu membaca Al-Quran dan memahami Al-Quran, semakin lembutkah hati kita? Atau semakin keras? Kalau hati kita semakin keras, pertanyakan diri kita itu. Dari situ. Sebenarnya tentulah. Kayak ngono lah. Wakada sautul unsak, wakada dan begitu pula sautul unsaki, suara yang muncul atau suara rindu, watuyur dan burung, wa alhanil aghani dan irama melodi. Fakulu dzalika kuwatun lirruh, fakulu dzalika maka masing-masing yang dimiliki itu kuwatun lirruhi, kekuatan bagi ruh. La madkhala, tiada masuk linafsi bagi nafsu, wasyaitani dan syaitan, bimisli hadal wajdi, di dalam perumpamaan tarikan getaran ini. Jadi syaitan itu tidak mampu. Orang-orang yang sampai semacam itu, setan nafsu tidak masuk. La madkhala linafsi wasyaitan.
Li'anna syaitana yatasarrafu, karena sesungguhnya setan itu bertindak fi dzulmaniyati nafsaniyati, di dalam kezaliman atau kegelapan nafsu, wala yatasarrafu fi nuraniyati ruhaniyah, dan tiada bertindak, ya, setan tadi wala yatasarrafu, dan tiada bertindak fi nuraniyati, di dalam cahaya ruhaniyah. Li'annahu madzubun fiha kama yadzubul milhi fil ma. Li'annahu yadzubun, karena sesungguhnya li'anna yadzubun fiha, karena sesungguhnya setan itu meleleh fiha, di dalamnya. Kama yadzubul milhi, sebagaimana melelehnya garam, fil ma'i, di dalam air. Jadi seandainya kita belum sampai ke makom seperti itu, setan itu, nafsu itu tidak akan masuk kepada ketika rohaninya yang sudah menarik. Itu paling tidak apa? Kita perbanyak zikir la haula wala quwwata illa billah. Ini salah satu zikir hauqala yang menjadikan melelehnya setan. Perbanyak itu la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini salah satu jalan untuk melelehkan perbuatan setan. Wakada, dan begitulah fil hadis, di dalam hadis. Li'annahu, karena sesungguhnya qala berkata, qiraatul ayati, membaca ayat, wa asy'arul hikmati, dan syair-syair hikmah, wal mahabbah, dan mahabbah, wal ishqi, dan rindu, isyq, rindu, wal aswatul hazinati, dan suara yang sedih, kuwatun nurani liruhi, bagi ruh. Fal wajibu, maka wajib, ayasila nuru ilan nur, maka wajib agar sampainya cahaya ilan nuri, kepada cahaya. Wahwa adalah ar-ruhur ruh, kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wat-thayyibuna lit-thayyibat. Jadi baik itu kepada yang baik. Setan itu sifatnya itu apa? Dzulmaniyah, kegelapan. Gelap, tidak mampu masuk kepada yang terang. Jadi kalau mencari terang, cahaya ke cahaya, nurun ala nur. Karena setan itu dzulmaniyah nafsaniyah. Amma idza kana al-wajdu syaitaniyan wa nafsaniyan. Coba lah ya. Amma idza kana al-wajdu syaitaniyan wa nafsaniyan. Adapun apabila adanya getaran hati, getaran syaitaniyah, syaiton, bangsa syaiton, wa nafsaniyan, dan bangsa nafsu, falyakunu fihi nurun, falyakunu, maka tiada adanya fihi, dalamnya, nurun, cahaya. Tuh. Jadi tidak adanya petunjuk, bahasanya tuh. Ketika tarikan syaitan, tarikan nafsu, itu tidak menunjukkan bahwa tidak adanya nur. Padahal ayasilan nur ilan nur, akan sampainya cahaya itu karena adanya cahaya. Tapi kalau sudah kemasukan setan, kemasukan nafsu, itu tidak dikatakan itulah cahaya. Tidak. Falayakunu fihi nur, bal yakunu dzulmaniyan, akan tetapi menjadi dzulmaniyan, gelap, wa kufron, dan kufur, wa dzulmatun, dan kegelapan, tasilu, sampai ila dzulmani, kepada kegelapan, waya adalah an nafsu payughriya, maka ia tergoda bijalasatihi, dengan kedudukannya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, al khabisatu lil khabisin. Jadi bahasa itu kalau tadi wat thayyibuna lit thayyibat, itu laki-laki yang baik akan bertemu kepada perempuan yang baik, perempuan yang buruk akan bertemu kepada laki-laki yang buruk, gitu. Bahasanya macam itu, diistilahkan macam itu. Perbuatan setan itu lagi, perbuatan itu akan datang kepada perbuatan yang setan pula, yang salah. Ibaratnya sesuatu yang tidak baik akan memunculkan sesuatu yang tidak baik. Itu maksudnya teman-teman itu.
Begitu juga nafsu. Kalau tarikannya itu awalnya dari nafsu, seperti lohir, tarikannya sudah nafsu, ujung-ujungnya itu apa? Juga nafsu. Makanya timbulnya apa? Timbul sifat riya, timbul sifat sum'ah, sifat ujub dan sebagainya. Karena tadi al khabisatu lil khabisin. Sesuatu yang baik akan melahirkan yang baik, sesuatu yang buruk akan melahirkan yang buruk. Tiga lagi. Faharakatul wajdi nau'ani, maka gerakan tarikan dua bagian. Ikhtiyariyatun wa tirariyatun, pilihan dan memaksa. Falula harakatul ikhtiyariyah, maka yang pertama gerakan pilihan, kaharakatil insani sahihi laisa fi jasadi alamun wala maradun wala saqamun. Kaharakatil insani as-sahihi, yang sehat, seperti gerakannya manusia sahih yang sehat, laisa tiada fi jasadihi, di dalam jasadnya, alamun, rasa nyeri, wala maradun, dan rasa sakit, wala saqamun, dan tiada penyakit. Fahadil harakatu, maka gerakan ini ghairu masyru'atin, tiada masyru'ah, kama marro, sebagaimana yang telah lalu. Satu contoh, manusia yang sehat tentunya gerakannya itu perbuatan yang sehat pula. Kenapa? Kan tidak adanya penyakit. Itu pilihan namanya. Cobalah. Wasaniyatul harakatul itirariyah, dan yang kedua gerakan memaksa, itirariyah. Wahia adalah alati, yang mana tahsubu, yang hasil, bisa babi akhara, dengan sebab yang lain. Mislu kuatir ruh, seumpama kekuatan ruh. Fala taqdiru nafsu alamanihi, maka tiada mampu nafsu atas mencegahnya. Li'anna hadil harakati ghalabatun. Li'anna hadil harakati ghalabatun, karena sesungguhnya gerakan ini mengalahkan. Li'anna hadil harakati, karena sesungguhnya gerakan ini ghalabatun, mengalahkan ala harakatil jismaniyati, atas gerakan jasmaniyah. Misli harakatil humma, seumpama atau seperti gerakannya menggigil. Faida khalabatil humma, maka apabila mengalahkan menggigil, ajazatin nafsu antahamaliha, maka lemah nafsu atas memikulnya atau membawanya. Falakhtiyarolaha hina idzin, falakhtiyaro, maka tiada memilihlah baginya hina idzin di sini. Itu. Kalau gerakan yang memaksa itu tidak mampunya nafsu itu untuk menanggungnya. Seperti apa? Seperti ketika kita demam, contohnya di situ. Seperti demam. Contoh demam itu mengakibatkan kita tuh menggigil, bergetarlah tubuh kita. Apakah nafsu mampu untuk menahannya? Tidak mampu. Pokoknya macam itulah. Saya kaji ketemu. Fal wajdu, kita baca bela ya. Fal wajdu idza khalabati alaihi harakatu ruhaniyah yakunu hakikiyan wa ruhmaniyan. Fal wajdu maka getaran, idza khalabat, apabila mengalahkan alih atanya al harakatur ruhaniyah, gerakan ruhani, yakunu menjadi hakikiyan, senyata, hakiki, wa rohmanian, dan rohmanian. Jadi bahasanya itu yang dulu saya sampaikan sebenarnya itu. Jasad itu karena gerakannya hati kepada roh kepada zat. Terus itu. Telah dikatakan hakiki. Semacam itulah. Wal wajdu wassama alatun maharakatun kama fi qulubil unsyati wal arifin. Wal wajdu wassama, dan getaran dan pendengaran, alatun
satu alat muharakatun yang menggerakkan, kama fi qulubil usyaki, sebagaimana di dalam hatinya orang-orang yang rindu, wal arifina, dan orang-orang yang arif, orang-orang yang kenal. Wal wajdu tu'amul muhibbin, getaran itu makanannya orang-orang muhibbin, wa muqawwid talibin, dan kekuatannya orang-orang yang menuntut ilmu. Anu tekadnya kuat, itulah bahasanya itu. Tekadnya kuat. Tekad kuat itu dari mana? Kalau tekadnya kuat itu dari nafsu, tentunya akan melahirkan yang tidak baik. Kalau tekadnya itu tekatan yang baik, tekatan dari roh, itu tentunya akan menghasilkan sesuatu yang baik. Itu tergantung. Tekad itu tekatan dari mana? Apakah dari nafsu, dari nafsu atau dari roh. Jadi bahasanya itu dari 4 tadi dirujuk menjadi 2 tadi. 4, Allah, malaikat, sudah itu syaitan, sudah itu sudah itu nafsu. Dijadikan 2, adanya nafsu atau roh. Kalau kemantapan, kesungguh-sungguhannya itu munculnya dari roh, tentunya akan melahirkan sesuatu yang baik. Kalau nafsu tentunya akan melahirkan yang tidak baik. Itu menurut. Wakilah dikata, inna sam'a liqaumin fardun wa liqaumin sunnatun wa liqaumin bid'atun. Inna sama, sungguhnya pendengaran atau mendengar, liqaumin bagi kaum fardun fardu, wa liqaumin dan bagi kaum sunnatun sunat, wa liqaumin bid'atun dan bagi kaum sebagian kaum bid'atun bid'ah. Al fardu lil khawas. Al fardu lil khawas. Fardu itu bagi orang yang khawas, orang yang khusus. Was sunnatu, yang sunnah lil muhibbin bagi orang-orang muhibbin. Sudah, muhibbin, cinta, mahabbah. Wal bid'atu lil ghafilin. Wal bid'atu lil ghafilin, wal bid'ah itu bagi orang-orang yang lalai. Walidzalika, dan karena itulah kanat tuyur, walidzalika, dan karena itulah kanat tuyuru, adanya burung, takifu yang hinggap, ala roksi Daud alaihi salatu wassalam, atas kepalanya Nabi Daud alaihi salatu wassalam, lisimai sautihi, karena mendengarkan suaranya Nabi Daud. Saking bagusnya, saking eloknya suaranya Nabi Daud, burung hinggap ingin mendengarkan itu. Jadi mendengar itu ada kalanya fardu, ada kalanya sunnah, ada kalanya bid'ah. Macam itulah. Ya kemana? Coba. Pokoknya intinya ketika tekad itu menghasilkan sesuatu yang baik, itu berarti dari roh. Dari roh. Kalau jelek dari nafsu. Dari nafsu. Itu tak. Dirujuk jadi 2 itulah. Tekadnya itu dari nafsu atau dari roh. Lagi dibagi lagi, ada tarikan dari jasad. Dari jasad itu, ketika kuatnya dari jasad, itu akan menimbulkan juga nafsu, timbul sum'ah. Karena satu contoh macam tarikan dari jasad, satu contoh, kita memakai sesuatu yang baik. Pertama macam itu, didorong karena adanya pakaian yang baik, dengan tarikan yang baik dari secara zahir, itu melahirkan apa di situ? Kalau melahirkan sifatnya jadinya riya, jadinya sum'ah, jadinya ujub, jadinya takabur, itu nafsu. Nafsu yang lewat jasad atau jisim. Terakhir, wa harakatul wajdi atau wujdi ala asyarati aujuhin. Gerakan getaran ala asyati aujuhin atas 10 wajah. Ba'diha setengahnya jaliyun, jelas atau jali, yadharu asariha, yang jelas bekasnya, fil harakati, di dalam gerakannya. Wa ba'duha khafiyun, dan sebagiannya khafi, samar, yadharu asariha, yang jelas bekasnya, fil jasadi, di dalam jasad. Kamailil qalbi, seperti
condongnya hati ila zikrillahi ta'ala, kepada zikir kepada ta'ala, wa qiraatil qur'ani, dan membaca Al-Qur'an, bisautil hasani, dengan suara yang baik, wa minha, dan sebagian darinya al bil bukai, dengan nangis, wa ta'allumu, dan merintih, wal khaufu, dan takut, wal hazan, dan sedih, wa ta'asuku, dan menyesal, wal hairatu, dan bingung, inda dzikrillahi ta'ala, ketika zikir kepada Allah ta'ala, wa tajarrudu, dan tiada berpihak, wa nasaratu, dan kemenangan, wa takhayyuru, dan perubahan, fil batini, dalam batin, wal dhahir, dan zahir, wa minha, dan setengah darinya at-talabu, mencari, wasyauqu, dan rindu, wal hararatu, dan panas. Allah alam bisawab. Alhamdulillah. Insyaallah jelas macam itu. Jelas ketika kita itu selalu mengawasi hati kita, ini salah satu jalan semakin lembutnya hati kita, kita awasilah hati kita itu. Diingat ya, hati kita selalu kita awasi. Apakah hati kita itu bisikannya itu bisikan ke nafsu atau ruhani? Jadi tinggal kita memilih, tinggal kita pantaunya macam kok. Ketika bisikan hati itu melahirkan perbuatan kita itu perbuatan yang disenangi oleh nafsu, berarti itu nafsu. Ketika perbuatan kita itu melahirkan kesenangan ruhani, itulah tarikan dari ruhani. Wallahu a'lam bishawab. Besok baru bab yang terakhir. Kita balik lagi ke bab terakhir, bab penutup mana? Bab al-fasur rabi'u wal isyruna fi bayani khotimati nazaati. Allah a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Surah